Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilmaini S, Prodi THP angkatan 22. Saya akan menjelaskan materi kimia pangan. Yang pertama itu materinya air pada pangan, yang kedua karbohidrat pada pangan, yang ketiga protein pada pangan, yang keempat lipid pada pangan, yang kelima vitamin pada pangan. Materi yang pertama yaitu air pada pangan. Air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Secara kimia, air adalah senyawa molekul yang terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan satu atom oksigen membentuk formula kimia H2O. Adapun fungsi air pada pangan, yang pertama pelarut, kedua pembawa nutrisi, 3 reaksi kimia dan biokimia, 4 stabilitasi dan pengaturan suhu, 4 tekstur dan konsistensi, 5 pengembangan produk, 6 pengawetan dan konservasi, 7 transportasi zat-zat penting. Jenis-jenis air dalam bahan pangan yaitu air baku, air pembentuk adonan, air pembuat es, air untuk persiapan makanan, air untuk minum, air penyiraman atau irigasi, air penyimpanan. Adapun aktivitas air dan kualitas air dalam pangan. Yang pertama, pertumbuhan mikroba. Aktivitas air yang tinggi meningkatkan kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme patogen dan pembusukan dalam produk pangan. Yang kedua, reaksi kimia. Aktivitas air mempengaruhi berbagai reaksi kimia dan biokimia yang terjadi dalam bahan pangan. Yang ketiga, kestabilan produk. Nilai AW dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia produk pangan. Yang keempat, tekstur dan rasa. Aktivitas air juga mempengaruhi tekstur, rasa, dan aroma produk pangan. Materi yang kedua yaitu karbohidrat pada pangan. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi makro yang penting bagi tubuh. Sebagai sumber energi utama, karbohidrat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti nasi, roti, pasta, buah-buahan, dan sayuran. Adapun jenis-jenis karbohidrat, yang pertama karbohidrat sederhana, juga disebut gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan laktosa. Mudah dicerna dan cepat diserap tubuh. Yang kedua, karbohidrat kompleks, terdiri dari rantai panjang gula sederhana seperti pati dan serat. Lebih lama dicerna sehingga menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Yang ketiga, serat pangan. Komponen karbohidrat yang tidak dapat dicerna namun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan pencernaan. Adapun fungsi karbohidrat bagi tubuh. Yang pertama, sumber energi utama. Karbohidrat adalah sumber kalori terbesar yang digunakan oleh tubuh beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, sumber karbohidrat kompleks. Biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, berpati, dan legum. Yang ketiga, sumber serat pangan. Sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Adapun masalah kesehatan terkait karbohidrat yaitu yang pertama, diabetes. Konsumsi karbohidrat berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Obesitas. Kelebihan asupan karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana, dapat menyebabkan kegemukan. Yang ketiga, penyakit jantung. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan dan tidak sehat dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Materi yang ketiga yaitu protein pada pangan. Protein merupakan komponen terbesar dalam ikan setelah air, dalam jumlah yang cukup banyak sehingga ikan merupakan sumber potensial protein hewani. Adapun fungsi protein dalam pangan. Protein dalam pangan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, memberikan rasa kenyang, meningkatkan nilai gizi pangan, memperbaiki tekstur pangan, meningkatkan daya tahan pangan. Beberapa contoh protein yaitu yang pertama,
sumber protein hewani, daging sapi, kambing, ayam, dan unggas, dan lain-lain, ikan dan seafood, susu dan produk olahan. Yang kedua, sumber protein nabati, kacang-kacangan, kacang seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang almond, dan lain-lain. Polong-polongan yaitu kacang merah, kacang hijau, dan lain-lain. Biji-bijian seperti beras merah, gandum utuh, dan lain-lain. Tempe dan tahu. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu lipid pada pangan. Lipid merupakan peran penting dalam perikanan, menyediakan energi, mempengaruhi tekstur, dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Adapun komposisi lipid ikan yaitu pertama, ikan laut kaya akan asam lemak tak jenuh termasuk EPA dan DHA. Yang kedua, ikan tawar komposisi lipid lebih didominasi oleh lemak jenuh dan kolesterol. Kemudian produk olahan, proses pengolahan dapat merubah komposisi lipid terutama melalui pemanasan dan penambahan bahan lain. Adapun faktor yang mempengaruhi lipid yaitu spesies ikan, pakan, dan nutrisi, habitat dan musim, dan teknik pengolahannya. Adapun juga manfaat lipid bagi kesehatan yaitu yang pertama kesehatan jantung, asam lemak omega 3, fungsi otak, DHA, kesehatan mata, asam lemak omega 3, sistem kekebalan tubuh. Ya, adapun strategi peningkatan kualitas lipid yaitu manipulasi pakan merupakan memperkaya pakan dengan sumber lipid sehat seperti minyak ikan, optimasi proses mengurangi kerusakan bibit selama pengolahan dengan pengaturan suhu dan waktu, sertifikasi produk, menambah suplemen lipid yang bermanfaat ke dalam produk perikanan. Edukasi konsumen, memberikan informasi tentang pentingnya memiliki produk perikanan kaya omega 3. 5. Yaitu vitamin pada pangan. Vitamin pada ikan merajuk pada senyawa esensial yang hanya bisa dipenuhi dari luar tubuh ikan dan diperlukan dalam jumlah sedikit namun mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan maupun perkembangan ikan. Adapun kandungan vitamin pada ikan yaitu ikan kembung mengandung vitamin B2, B3, B6, dan B12 serta vitamin D. Ikan sarden, vitamin B12 dan asam lemak omega 3. Ikan tuna, asam lemak omega 3 dan selenium. Ikan lele mengandung vitamin B12. Kemudian letak vitamin dalam tubuh ikan yaitu daging vitamin B12, B6, dan vitamin D. Hati vitamin A, D, E, dan vitamin K. Kulit vitamin A, D, dan B12. Telur vitamin A, D, dan B12. Kemudian perbedaan vitamin ikan laut dan ikan tawar. Kalau ikan laut mengandung vitamin D yang penting untuk tulang dan sistem kekebalan tubuh. Yang kemudian ikan tawar lebih tinggi kalsium daripada ikan laut karena mengandung lebih banyak vitamin A dan folat. Kemudian vitamin berpengaruh daya simpan. Nah, di sini ada vitamin E berfungsi sebagai antioksida yang melindungi lemak yang terdapat dalam membran sel agar tidak teroksidasi. Oleh karena itu, dapat membantu menjaga kualitas ikan selama penyimpanan
Penyimpanan vitamin C dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan ketahanan tubuh ikan. Vitamin C dapat membantu menjaga kualitas ikan selama penyimpanan.